Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bi dimanapun Sobat berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya Bi. Jadi pagi ini kita akan satmori. Jadi ini satmori kita pagi ini kita bertiga. Jadi ditemenin sama tambahan adek aneh si Brian. Oke, pagi ini kita akan manasin motor. Sambil sarapan. Jadi sambil seperti biasa kita akan ngomongin materi kita, sharing session. Jadi seperti biasa kita akan bahas ya seputar dunia perforekan, pertradingan gitu. Jadi pagi ini khusus aneh bahas tentang ini ya, forex loss trader gitu. Jadi para trader yang loss di forex, dan aneh semalam loss guys. Nggak apa-apa, rezeki memang udah ada yang ngatur guys. Kita ikhtiar, berdoa, berusaha, dan ya ada waktunya kita loss. Oke, ini udah panas ya guys. Itu si Brian di depan. Udah lama nggak ready sama Brian. Aduh. Oke, jadi semalam itu gimana ceritanya bisa jadi loss? Loss artinya rugi guys. Jadi memang seperti yang aneh pernah sampaikan di video sebelumnya, bahwa ada yang namanya selalu ada namanya profit dan loss ya. Jadi yang namanya berdagang pasti ada yang namanya profit dan loss. Jadi seperti contoh semalam aneh juga loss juga guys. Jadi setelah beberapa bulan profit, aneh juga loss di trading semalam. Cuman nggak ada masalah guys. Kita karena balik lagi, karena uang yang kita pakai adalah uang dingin, bukan uang utangan gitu kan. Makanya balik ke rule yang pernah aneh share sebelumnya, bahwa untuk trading itu wajib pakai uang dingin, jangan uang panas gitu. Jadi dengan money management yang bagus pun ya kita harus bisa menyelamatkan dari total uang yang kita taruh di akun forex kita gitu. Jadi semalam itu jadi gini, ada yang namanya fundamental dan technical. Jadi semalam itu ada fundamental news. Jadi ada news fundamental itu yang sangat memberikan impact yang besar untuk pasar forex, terutama komoditi. Jadi semalam aneh loss di emas. Jadi posisi emas, prediksi analisa semua trader pun juga sama, kayaknya USD akan menguat karena ada isu di tahun ini itu ada tapering USD. Nah itu akan membuat USD itu akan menguat. Jadi menguat untuk di pair sama mata uang yang lain gitu. Jadi memang kan forex itu kan pair dua mata uang ya. Euro USD, jadi mata uang euro dengan USD gitu kan. Jadi kalau USD menguat, otomatis euro USD harganya akan terjun payung atau turun. Jadi ambil posisi momen untuk sell euro USD. Nah semalam itu balik lagi, aneh loss di gold atau di emas. Emas pun juga sama guys. Jadi dia itu terpengaruh oleh kondisi ekonomi di salah satunya dari Amerika.
Amerika ini menjadi tolak ukur guys untuk marketnya. Jadi kalau misalkan kondisi keuangannya dia USD menguat, otomatis emas harganya akan turun. Itu yang paling utama. Nah, singkat cerita, semalam itu aneh sell emas. Jadi harga emas itu di angka 1.700 kalau nggak salah 1.780 ons per troy ounce gitu. Harga satu troy ounce-nya itu adalah 1.770 kalau nggak salah US dollar, dan aneh posisinya sell. Kenapa sell? Secara teknikal ada harga psikologi di angka 1.795 USD. Jadi per satu troy ounce itu harga emasnya, angka psikologinya artinya kecenderungan dia akan turun itu ya, itu di angka 1795 USD per troy ounce. Dan ternyata gitu kan, semalam pun ada berita. Jadi gini, setiap awal bulan di hari Jumat itu Amerika akan ngeluarin berita NFP gitu, non farm payroll gitu kan. Nah, non farm payroll itu apa? Ini ada penjelasannya. Jadi berdasarkan data itu akan memberikan impact terhadap market forex. Salah satunya yang related sama USD atau dolar. Nah, berdasarkan data semalam, harusnya secara teknikal dia akan naik. Artinya USD akan naik karena dia menguat berdasarkan data itu positif. Lupa lagi sarung tangan. Tapi ternyata harga emas bouncing naik ke atas lagi guys. Dan aneh udah pasang posisi. Jadi kenapa aneh sell di emas? Satu, untuk tren kedepannya USD akan menguat karena ada tapering USD. Nanti ada penjelasannya apa tapering USD. Nah, berikutnya hasil NFP yang positif bagi keuangan dolar USD. Nah, apa yang terjadi karena ketika aneh udah ngambil posisi sell, ternyata harganya itu melambung tinggi guys. Ya itulah, kita nggak bisa kendaliin market. Jadi ada istilahnya trading full margin gitu kan. Jadi kita memang setiap awal bulan di NFP itu biasanya aneh trading full margin gitu kan. Jadi risk rasionya ya, kalau loss seluruh akun akan habis uangnya, tapi kalau rugi bisa double akun atau 3 kali double dari invest yang kita taruh di broker kita. Jadi begitu guys. Jadi semalam ceritanya aneh loss, dan itu nggak apa-apa guys. Loss dan win atau untung rugi itu biasa karena kita trading, dan aneh sudah ngukur resiko aneh ketika loss sekian. Aneh masih bisa makan apa enggak? Amit-amit ya. Karena aneh pakai uang tuh apa sih, uang dingin lah ya. Uang parkir gitu, uang yang sisa-sisa gitu kita pakai untuk trading. Yang kita pakai untuk full margin. Nah, tapi aneh udah ceritakan, aneh punya beberapa akun yang alhamdulillah akun yang lain pun aman untuk masih ada di situ dan masih sekarang lagi trading. Yang pertama, manual akun aneh masih ada. Yang kedua, robot akun pun juga masih ada. Jadi begitu guys, aneh cerita. Jadi semalam itu loss dan nggak apa-apa. Jadi makanya balik rule ya. Aneh kasih tips kalau masih inget di video sebelumnya. Jadi main forex itu pakai uang yang dingin guys. Jadi uang yang bener-bener, itu kenapa aneh tekanin, karena itu akan mempengaruhi psikologi kita trading gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat uang trading dari misalkan uang pinjaman atau dari kartu kredit gitu kan, kadang kita punya pemikiran kita mesti balikin gitu kan. Ketika kita mesti balikin, kita pasti tradingnya biasanya akan terpengaruh psikologi kita. Cuman kalau misalkan itu uang dingin, ya kita santai aja. Jadi kita sudah mengukur gitu. Kalau misalkan loss kita akan seperti ini, sekian akan rugi. Tapi kalau untung sekian, dan itu pun juga udah hal biasa guys. Nanti kita Senin akan lanjut lagi trading lagi untung, dan nanti akan
Aneh tampilin tuh berapa kerugian Aneh nggak usah sebutin di sini. Lumayan guys, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bangkit lagi guys. Hari Senin kita akan trading lagi. Tetap fokus kita kalau Aneh pribadi ya, karena mau ada isu fundamental tapering di USD. Federal Reserve, Bank Sentral di Amerika akan ada tapering gitu, ada kebijakan Federal Reserve. Itu akan membuat secara fundamental USD harusnya menguat. Dan ketika USD menguat, mata uang yang kita trading ini forex, atau misalkan currency yang kita tradingin, baik itu Euro USD, Pound Sterling USD, itu akan ambil posisi sell, termasuk dengan emas juga. Jadi kalau misalkan USD menguat, kita juga akan ambil posisi sell, karena dengan fundamental yang seperti itu biasanya market akan terpengaruh guys. Jadi begitu ya. Jadi curhat Aneh terkait dengan loss semalam. Tapi alhamdulillah akun-akun yang lain aman, nggak ada masalah. Dan ya alhamdulillah, jadi ada beberapa akun, ini banyak akunnya guys. Jadi yang Aneh ceritain ini memang akun khusus untuk main emas, komoditi emas gitu kan. Dan sebenarnya Aneh udah profit nih. Sebulan itu ada hampir 200% kalau nggak salah ya. Karena akun yang khusus emas ini Aneh udah main mungkin 2 bulanan ya, kayaknya 2 bulanan sih. 2 bulan udah 200% guys dari modal yang Aneh taruh di situ. Cuman ya udah, Aneh mikir akan ternakin akun aja untuk khusus emas. Ternyata yaitu tadi balik lagi, kita nggak bisa ngelawan. Jadi ada hal yang bisa kita ambil pelajaran guys dari kejadian loss di trading gitu kan. Yang pertama, kita mesti koreksi dulu nih. Jadi kita sudah punya analisa. Jadi analisa untuk pergerakan market. Nah, ketika analisa kita tuh salah, gitu kan? Ya udah, karena market bukan punya kita guys. Itu yang pertama. Jadi market bukan punya kita. Kita jangan pernah ngelawan market. Jadi ikutin market. Kalau trennya naik, kita akan ikutin buy. Kalau trennya turun, kita akan ikutin sell. Nah, terus terkait dengan uang tadi, balik lagi yang kedua, tipsnya adalah jangan pernah menyesali uang yang hilang atau kalah dalam bermain forex, karena balik lagi kita udah ikhtiar, rezeki udah ada yang ngatur guys. Jadi kita harus bangkit dari kekalahan kita. Jadi makanya ketika money management Aneh hitung gitu kan, biasanya dari 100% uang untuk main forex gitu kan, atau trading di forex, itu balik 10% yang Anda resikokan gitu kan. Misalkan let's say 1 juta gitu, yang Aneh resikokan untuk kita mainin forex itu hanya 100.000 gitu. Jadi 900.000 nya masih kita simpan gitu. 900 nya kita simpan untuk bangkit lagi. Jadi kita akan makan soto di sini nih. Jadi kita akan muter lagi. Atau kita makan di depan aja deh. Recording. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sarapan.
Seperti biasa kita pagi-pagi manasin motor, sharing, sarapan, udah balik ke rumah. Baru deh besok kita Sunmori nih. Oke. Tadi sampai mana ya kita bahas ya? Tentang kekalahan aneh tadi malam di Forex. Nah, itu temanya sebenarnya. Sebenarnya pelajaran yang bisa diambil tadi udah aneh sebutin. Yang pertama, udah lupain aja, rizki itu udah ada yang ngatur, nggak akan ketuker guys. Jadi sama dengan kita berdagang real. Jadi kadang laku, kadang nggak, rugi pun juga ada. Tapi yang paling penting adalah kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi udah, kalau udah loss ya sudah. Kita akan lanjut lagi trading besok Senin. Yang jelas tadi Ane udah jelasin ya. Jadi posisi Ane itu full margin tradingnya di hari Jumat. Kenapa Ane full trading? Kenapa Ane full margin? Karena memang hari Jumat minggu pertama itu selalu ada news high impact. Jadi berita yang memberi efek yang sangat besar di pergerakan market. Itu namanya non-farm payroll, NFP singkatannya. Itu paling semua trader pasti tahu tuh NFP itu apaan. Dan Ane memang niat untuk full margin trading tiap Jumat malam. Nah, dan semalam ya udah kita loss. Lumayan sih lossnya. Nanti Ane liatin deh lossnya berapa ya. Lihat aja sendiri. Tapi nggak usah berkecil hati. Ini buat nasihat Ane sendiri sih. Jadi sekali kita loss ya sudah, kita bangkit lagi karena memang belum rezeki. Dan yang kedua, kita mesti dapat pelajaran tuh dari situ. Kira-kira apa yang salah dengan trading kita. Karena kita itu selalu belajar guys. Meskipun Ane udah 9 mau 10 tahun jalan trading gitu kan, pasti ada masanya kita itu apa yang kita analisa itu ya begitu. Jadi loss saja, nggak sesuai dengan analisa kita. Karena memang market itu kita nggak bisa lawan guys. Kita harus berteman dengan market. Dan kita nggak bisa menggerakkan market gitu. Karena kita kan apa sih, baby teri kali, ikan teri kecil lah. Kita trader kecil gitu kan. Jadi ya sudah, kita ikutin aja. Dan yang penting itu tadi balik lagi, kenapa di video Ane sebelumnya tuh sering ngomong trading itu pakailah uang yang kalaupun rugi itu teman-teman tidak sampai nangis bombay. Gitu ya guys. Jadi pelajarannya seperti itu. Ane pun juga tetap belajar guys. Hidup itu kan belajar terus ya. Kita nggak boleh stuck di satu titik gitu kan. Jadi emang Ane terus belajar. Apalagi bisa dibilang trading forex ini hobi guys. Dan Ane juga pernah sebutin juga ya di awal bahwa forex ini kayak candu. Jadi kita kalau udah sekali bermain forex biasanya akan ketagihan terus guys. Dan alhamdulillah ada beberapa akun yang masih selamat, masih on the way untuk profit setiap bulan. Karena Ane memang prinsipnya ada beberapa akun yang memang kita kita mainin gitu. Dan satu akun yang khusus untuk trading di hari Jumat minggu pertama setiap bulan. Nah itu semalam Ane loss. Wah macet guys. Ini kayak kita tadi salah pilih jalan sih. Kita sebenarnya tinggal on the way home sih sebenarnya ini guys. Cuman tadi kita harusnya lurus aja. Ini kita depan ke kiri aja deh. Panjang macetnya.
Banyak guys, yang semalam itu profit banyak juga banyak. Trader teman-teman aneh banyak yang profit juga ada, yang loss juga ada. Jadi seperti itu guys. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah, kenapa aneh loss khususnya di emas? Ya karena secara teknikal pun dan fundamental harusnya USD menguat. Ya ternyata balik lagi. Market itu bukan punya kita guys. Jadi kita mesti berteman dengan market. Wow, macetnya panjang sekali. Every weekend is the same. I'm the one you try to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. Call me up with no shame. All your words sound the same. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you come around just to play me, don't bother, cause you ain't overdue. Don't even try to convince me. Don't bother, cause now I see you through. Kita udah sampai di kota Depok. Emang kita memang orang Depok guys. Aslinya sih orang Jawa, Jawir, dari Jawa Timur, kota Blitar. Pasti taunya kalau kota Blitar kan taunya Pak Karno kan. Jadi besok biasanya kalau Sabtu Minggu ini aneh akan akan mengoprek ya, akan buat diary trading gitu, catatan-catatan selama sebulan. Ya setiap bulan atau setiap minggu aneh buat catatan-catatan untuk lihat seperti apa market, trend market, dan nanti Senin kita akan mulai lagi guys. Mulai lagi. Si Captain sama si Brian. Adem suaranya kalau si Captain mah, nggak berisik. Beda sama yang 4 silinder 250 cc. Kalah suaranya juga sama yang silinder 4 silinder 250 cc si Captain. Besok kita akan San Mori guys. Besok kita akan bahas terkait dengan robot trading ya, spesial robot trading. Jadi kalau hari ini kita ngomongin terkait dengan ya bisa dibilang kekalahan dalam forex di hari Jumat di satu akun aneh, karena aneh punya beberapa akun. Dan itu buat pelajaran. Jadi namanya trading, ada untung dan ada rugi. Dan mungkin semalam aneh pas rugi, ya udah nggak apa-apa. Susah juga ngejar si Captain ya. Si Brian mah kalau naik Captain mah udah lupa yang di belakang. Itu warna apa tuh? Belakang tuh. Naik motor Matic 250 X-Max. Jadi kalau Sabtu Minggu memang motor-motor aneh keluar semua guys. Panas-panasin aja seminggu sekali, seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu.
yang di kota Depok. Oke guys, sekian dulu video kita Satmori pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu di next video. Tetap semangat, tetap jaga jarak karena ini masih COVID-19. Semoga dimudahkan rezeki kita semuanya, teman-teman semuanya. Nggak boleh guys, masuk jalan cepat. Mau pamit juga ngikutin Brian jadi kalah. Oke, see you di next video. Thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain lagi. Fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.